Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa Pakaya. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2D. Di video kali ini saya akan menjelaskan artikel tentang metode pembelajaran membaca menggunakan model reciprocal testing, atau dengan judul yang sudah saya cantumkan, yaitu keefektifan model pembelajaran reciprocal testing dalam kemampuan membaca memahami siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 11 Makassar. Baik, langsung saja ke materi pertama. Ada judul. Judul berisi tentang keefektifan pembelajaran membaca dan memahami siswa SMA Negeri 11 Makassar menggunakan metode reciprocal testing. Reciprocal testing merupakan salah satu model pengajaran yang menekankan pada pemahaman dalam membaca. Artikel ini ditulis oleh Sriani Kentong, Burhanuddin, dan Wahyu Kurniatisa Asri di tahun 2018, dan saya temukan di Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra dengan volume 2 nomor 1 dan halaman 45 sampai 54. Alasan dilakukan penelitian yaitu di SMA Negeri 11 Makassar banyak siswa mengalami kesulitan dalam membaca. Widya Astuti 2013-47 dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa kemampuan membaca memahami teks bahasa Jerman siswa kelas IPA SMA Negeri 11 Makassar tergolong rendah, yaitu 52,94%. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk memperoleh data mengenai keefektifan model pembelajaran reciprocal testing dalam kemampuan membaca memahami siswa. Jenis penelitian ini adalah true experiment atau two group, pretest, potest. Populasi penelitian adalah 195 siswa dari 6 kelas di kelas 11 IPA SMA Negeri 11 Makassar. Metode atau model reciprocal testing. Model reciprocal testing merupakan salah satu model pengajaran yang menekankan pada pemahaman dalam membaca. Pembelajaran reciprocal testing digunakan untuk membantu siswa memusatkan perhatian pada apa yang sedang dibaca dan membuat siswa memahami bacaannya. Reciprocal testing atau pengajaran terbalik juga model pembelajaran melalui kegiatan mengajarkan teman. Pada model ini, siswa berperan sebagai guru yang disebut sebagai siswa guru, menggantikan peran guru untuk mengajarkan teman-temannya. Model pembelajaran terbalik atau reciprocal testing merupakan konsep baru dalam pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk belajar mandiri, kreatif, dan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, juga dapat membantu memecahkan kebutuhan yang sering dihadapi dalam penggunaan model pembelajaran yang bersifat tradisional. Adapun langkah-langkah reciprocal testing, yaitu membagikan bacaan. Kedua, menjelaskan bahwa guru berperan sebagai guru pada bacaan pertama. Ketiga, meminta siswa membaca bacaan pada bagian yang telah ditetapkan. Keempat, setelah membaca, siswa diminta melakukan pemodelan, yaitu memprediksi, mengklarifikasi, membuat pertanyaan, dan merangkum. Kelima, meminta siswa memberikan komentar terhadap pembelajaran guru. Keenam, siswa lain membaca dalam hati bagian materi yang bacaan yang lain. Yang ketujuh, memilih salah satu siswa yang berperan sebagai guru. Kedelapan, membimbing siswa berperan sebagai guru. Kesembilan, mengurangi bimbingan siswa yang menjadi guru secara periodik. Adapun metode penelitian, dilakukan dua variabel, yaitu variabel bebas atau X dan variabel terikat yang ditandai dengan Y. Desain yang digunakan adalah true experiment dengan bentuk two group, pretest, potest. Dalam penelitian ini melibatkan dua kelompok, yaitu kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran reciprocal testing terhadap kemampuan membaca memahami, dan kelas kontrol yang tidak menggunakan model pembelajaran reciprocal testing terhadap kemampuan membaca memahami. Adapun teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistika, deskriptif, dan inferensial
untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan uji. Sebelum melakukan pengujian tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dengan menggunakan tabel skor, psi-kuadrat, dan uji homogenitas dengan menggunakan uji F atau Fisher. Akan tetapi, sebelum menentukan uji normalitas data dan homogenitas maupun uji hipotesis, terlebih dahulu tentukan nilai rata-rata atau mean, simpangan baku, dan varian data post-test dianalisis untuk mengetahui apakah kemampuan membaca kelas eksperimen lebih efektif daripada kemampuan membaca kelas kontrol. Sebelum dianalisis terlebih dahulu diuji normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data hasil penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hasil pretest siswa di kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen menunjukkan bahwa nilai rata-rata atau mean kemampuan membaca memahami siswa adalah 44,30, yang nilai tertingginya ialah 69 dan nilai terendahnya ialah 12. Sedangkan kelas kontrol menunjukkan nilai rata-rata atau mean kemampuan membaca memahami siswa adalah 44,17 dan nilainya dikategorikan sangat rendah, yang nilai tertinggi adalah 63 dan nilai terendah adalah 12. Pembahasan. Setelah dilakukan pembelajaran dengan model pembelajaran reciprocal testing yang menggunakan 4 pemodelan pada kelas eksperimen dan metode ceramah dan tanya jawab di kelas kontrol, diberikan tes akhir atau post-test untuk memberikan tugas akhir yang ada pada buku kepada siswa. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data. Dalam pengujian normalitas, data yang diambil ialah data pretest siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kesimpulan, penggunaan model pembelajaran pengajaran terbalik atau reciprocal testing efektif dalam pembelajaran kemampuan membaca memahami bahasa Jerman siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 11. Nilai post-test siswa adalah dilakukan uji pada masing-masing kelompok dengan hasil analisis data yaitu 3,47 pada taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa siswa pada kelas eksperimen memperoleh nilai di atas standar minimal kelulusan untuk mata pelajaran bahasa Jerman. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan penggunaan model pembelajaran pengajaran terbalik atau reciprocal testing dalam pembelajaran. Materi yang sudah saya jelaskan, apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.